Mendadak dilamar pria tampan. Part 5. Sikap makin menyebalkan. Ternyata Mas Arfan mengikutiku. Ia menyejajarkan langkahnya, berjalan di samping kananku. Aku tidak mengerti kenapa pemuda itu masih saja tidak berhenti menggangguku. Ia seolah-olah ingin mengetahui apapun yang aku lakukan. Ia tidak sewajarnya bersikap seperti itu, karena dirinya bukan siapa-siapa bagiku. Seandainya Kak Dilan yang berada di posisi Mas Arfan sekarang, aku pasti akan langsung menggandeng tangannya. Namun, itu tidak mungkin, karena kenyataannya, Kak Dilan hanya ada di dunia maya. Ia selalu menolak bertemu denganku di kehidupan nyata, walaupun kami sudah sangat sering berbalas pesan, bahkan menelpon. Sebenarnya, aku sangat bingung kenapa Kak Dilan tidak bersedia bertemu denganku, padahal ia mengaku sangat mengagumi, bahkan mencintaiku. Jika ia bersedia bertemu denganku, aku ingin memperkenalkannya kepada Devi. Sahabatku itu selalu meledekku, yang masih berstatus jomblo. Ngakunya udah punya cowok yang dicintai, tapi mana? Tunjukin dong. Devi sering melontarkan kata-kata itu, bahkan hampir setiap akhir pekan. Ia mengaku melakukan itu karena ingin kencan bersama denganku dan pasangan kami masing-masing. Namun hingga saat ini, aku belum mampu mewujudkan harapan sahabatku tersebut, karena Kak Dilan seolah-olah tidak mengerti dengan apa yang kurasakan. Hanya penolakan yang aku berikan kepada Devi dengan berbagai alasan. Sebenarnya, aku ingin berkata jujur kepadanya, tetapi aku bingung harus memulai dari mana untuk menjelaskannya. Aku kadang tidak mengerti dengan hati dan perasaanku. Entah cinta seperti apa yang kumiliki untuk Kak Dilan. Mungkin, seandainya ayah dan bunda mengetahui kebenaran tentang putri mereka ini, aku tidak yakin kalau kedua orang tua itu tidak marah. Bagaimana mungkin anak yang mereka cintai justru mencintai seseorang yang tidak nyata? Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajah Kak Dilan. Lihat foto cowok yang kamu kagumi dong. Devi pernah ingin melihat foto pemuda yang aku cintai. Enggak ah, nanti kamu naksir. Aku memberikan alasan, karena kenyataannya aku tidak memiliki foto Kak Dilan. Gak mungkin lah, aku kan udah punya Ray. Kamu ada-ada aja. Devi mengerutkan dahi. Mungkin ia heran mendengar jawabanku. Namun, aku berusaha bersikap santai. Devi tidak tahu bahwa Kak Dilan adalah sosok yang aku kenal lewat aplikasi biru. Kala itu, aku memberikan komentar di ceritanya. Setelah itu, ia tiba-tiba menghubungiku melalui WhatsApp. Entah dari mana ia mendapatkan nomor kontakku. Kamu kok diam aja? Mas Arfan membuyarkan lamunanku. Kamu kenapa ngikutin aku sih? Kamu pergi aja. Aku bisa sendiri. Aku masih kesal melihat Mas Arfan yang seolah-olah ingin berada di dekatku. Aku pengen bersamamu hari ini. Aku udah bilang tadi. Apa kamu lupa? Jawaban yang Mas Arfan lontarkan membuatku makin kesal. Bukannya kamu harus ngantor? Aku udah izin sama papa. Kenapa harus izin gak ngantor? Hanya untuk ngikutin aku? Kamu tenang aja. Papa bahkan dukung aku banget karena sedang bersamamu saat ini. Kamu benar-benar nyebelin ya. Mas Arfan selalu berhasil membuatku ingin marah. Gak hanya nyebelin, tapi aneh. Kenapa nama kamu berubah jadi Arfan? Aku ingin mendengar penjelasannya. Kamu tetap seperti dulu, cerewet. Itu yang membuatku ingin tetap bersamamu. Mas Arfan menunjukkan senyum manisnya. Stop Rena. Kenapa kamu mengakui dirinya manis? Fandi itu nama panggilan dalam keluargaku. Singkatan dari namaku dan nama mama. Ada-ada aja pakai singkatan segala. Antar aku pulang sekarang. Aku malas melanjutkan niatku untuk mencari buku. Kok pulang? Kita udah di depan toko bukunya loh. Biarin, aku gak peduli.
Aku mau pulang sekarang. Aku tetap bersikeras ingin segera tiba di rumah. Oke, jika itu keinginanmu, kita pulang sekarang. Ia meraih tanganku, tetapi langsung aku tepiskan. Namun, ia justru mengembangkan senyuman. Jika ada yang bertanya bagaimana perasaanku saat ini, mungkin aku akan jujur mengatakan bahwa laki-laki yang sedang bersamaku saat ini telah menghancurkan semua rencanaku. Apa kesalahanku di masa lalu hingga bertemu kembali dengan sosok yang sangat menyebalkan ini? Mungkin jika tadi Mas Arfan tidak mengucapkan kata lamaran, aku tidak akan bersikap seperti saat ini kepadanya. Namun, kenyataan kadang tidak seindah harapan. Karena satu hal yang pasti, apa yang Mas Arfan lakukan telah mengubah penilaianku terhadapnya. Aku tidak suka dengan laki-laki yang terlalu lancang. Bagiku, perbuatan Mas Arfan adalah tindakan tidak pantas. Ia tidak seharusnya bersikap nekat untuk melamar gadis yang baru bertemu kembali dengannya setelah belasan tahun berlalu. Bagaimana mungkin aku memikirkan sebuah hubungan serius dengan pemuda yang dulunya pernah membuatku malu hingga mengeluarkan air mata. Mas Arfan yang aku kenal dulu dan sekarang tetap sama, bersikap tanpa memikirkan perasaanku yang sebenarnya. Ia hanya menuruti keinginannya. Kenapa kamu bersikap agar aku tidak mendekatimu? Mas Arfan pun membuka pembicaraan setelah mobil meluncur beberapa menit. Aku gak perlu jelasin, kamu mikir aja sendiri. Apa kamu masih marah dengan kejadian di masa lalu? Ia sepertinya sengaja mengingatkan aku tentang kejadian kala itu. Stop, aku gak mau dengar lagi tentang kejadian itu. Terus, apa yang membuatmu tidak menyukaiku? Bagiku, kamu terlalu lancang bicara tentang lamaran padaku. Aku juga gak suka karena kamu mengakui aku sebagai calon istrimu di depan orang tuamu. Siapa yang memberimu hak? Kapan aku menyetujui untuk hidup bersamamu? Akhirnya, aku berhasil mengeluarkan kekesalan yang kurasakan terhadap Mas Arfan. Maaf jika menurutmu aku lancang, tapi itulah yang kurasakan terhadapmu. Aku ingin menjalani hidup denganmu. Jawabannya benar-benar di luar dugaan. Tapi aku gak pernah menginginkan itu. Aku ingin hidup bersama laki-laki yang aku cintai, bukan kamu, Mas. Tolong ngerti dengan posisiku. Aku tidak peduli lagi apakah Mas Arfan akan marah atau tidak. Aku gak akan nyerah gitu aja. Aku akan tetap berjuang untuk gadis yang aku cintai. Terserah kamu mau marah ataupun menolakku. Aku gak akan sedih. Kenapa kamu tetap membuatku kesal, Mas? Aku mengeluarkan napas berat sambil mengusap-usap kening. Mas Arfan tiba-tiba berhenti, lalu menepikan kendaraan roda 4 miliknya. Maafin aku karena terlalu mencintaimu. Ampuni aku karena selalu berharap hidup bersamamu. Ia meraih tanganku, tetapi kali ini aku tidak mengelak ataupun menepiskannya. Aku hanya terdiam. Apa mungkin pesona Mas Arfan telah mengubah penilaianku terhadap dirinya? Perasaan apa ini? Aku tidak boleh mengagumi Mas Arfan karena pemuda yang ada dalam hati dan pikiranku saat ini hanya Kak Dilan. Aku yakin suatu saat nanti pasti akan bertemu dengannya. Mungkin sekarang Kak Dilan sedang sibuk hingga ia belum memiliki kesempatan untuk bertemu denganku. Walaupun hubunganku dengan Kak Dilan berbeda dengan pasangan pada umumnya, tetapi aku percaya kepadanya. Ia mengaku sangat menyayangiku dan ingin menjalin hubungan serius denganku. Semoga aku mampu menjaga hati hanya untuknya seorang. Maafin aku, Mas. Akhirnya, aku menjauhkan tanganku dari genggaman Mas Arfan. Aku udah mencintai laki-laki lain. Semoga kamu menemukan wanita yang mencintaimu. Aku berusaha jujur kepada Mas Arfan agar ia tidak mengharapkanku lagi. Namun, entah kenapa reaksi yang ia tunjukkan justru membuatku bingung. Ia hanya menunjukkan senyuman. Harusnya ia terkejut atau marah jika memang benar memiliki cinta untukku. Ada apa dengannya?
Kenapa Arfan menunjukkan senyuman ketika Rena mengakui telah mencintai lelaki lain?